Halo Sobat Cuan, balik lagi di video kali ini saya akan update beberapa saham ya. Ini yang part kedua, dimana part yang pertama tadi sudah saham Inet, request dari Bang Arifin Muhtar. Selanjutnya saya akan bedah 4 saham seperti biasa. Yang pertama HMSP ya, yang tadi belum sempat saya bahas. Yang kedua request dari Bang Cinta Desa, request saham Dewa dan Lorena. Sama satu lagi ya, itu ada saham BKSL, itu requestan teman saya juga karena teman saya nyangkut, dan mungkin beberapa sobat cuan di sini juga ada yang nyangkut. Oke, karena ketiga saham udah request, satu juga sudah ada. Yang akan saya bahas pertama kali di sini adalah saham BKSL, gitu ya. Karena saham BKSL banyak yang nyangkut kemarin dan ada meme lucu ya. Karena BKSL itu lagi rame serta ada meme lucu karena membentuk pattern pohon Natal katanya ya. Naik ke puncak terus turun. Oke, langsung aja kita bahas ya. Untuk saham BKSL kali ini sahamnya itu tertahan di area 136, itu area support kuatnya BKSL. Jadi kalau kalian punya average di bawah 136, saya rasa masih bisa pertimbangkan untuk hold. Karena setelah saya baca paparan public expo, saya mengikuti juga ya, itu BKSL tahun 2026 punya beberapa proyek yang cukup bagus ya. Di antaranya yang pertama, dia akan bekerja sama membentuk proyek biotown dan akan didaftarkan ke KEK, kawasan ekonomi khusus. Yang kedua, BKSL punya lahan nganggur seluas 3000 hektar kalau nggak salah, itu akan dikembangkan. Artinya kalau lahan tersebut dikembangkan, proyeknya dijalankan dan sudah tercermin di laporan keuangan entah kuartal pertama, 2 atau 3 tahun 2026, maka cepat atau lambat harga sahamnya akan menyesuaikan, akan terapresiasi gitu. Jadi ini buat jangka panjang aja ya, mungkin beberapa bulan. Jadi saya rasa sedikit angin segar buat sobat cuan yang average-nya di 190 atau 180. Bagi yang sabar menunggu itu bisa di hold. Tapi untuk balik ke 180 atau 100 ke 90 itu membutuhkan waktu beberapa bulan mungkin gitu ya. Untuk sekarang penurunannya saya rasa udah berhenti gitu. Dan di sini untuk konfirmasi akan bullish atau enggak ya, saya harapkan sih membuat new high baru ya, high yang baru. Di sini kita lihat dimana ketika harga sahamnya turun kemarin ya, di sini ya volumenya tuh kenceng. Sekarang volumenya sudah melandai. Nah, ini ciri-ciri nih penurunannya sudah selesai, tinggal kenaikannya. Kunci BKSL itu mau naik itu ada di sini 140. Kalau BKSL berhasil breakout dari 140 disertai volume yang kenceng ya sampai closing, maka akan ada potensi penguatan jangka menengah ya, itu ke 154 sampai 160-an di sini. Jadi kalau misal mau masuk sekarang ya, atau tunggu harga sahamnya itu breakout, mungkin masuk sini 143. Batasnya resikonya mungkin agak dalam ya, 7%-an nggak apa-apa. Untuk targetnya itu ke sini 160 ya. Maka secara potensial upside itu risk to reward rasionya memang nggak terlalu menarik 1:1, tapi buat jangka panjangnya masih oke. Masih bisa buat naik ke sini lagi ya, buat jangka menengah beberapa bulan gitu. Kalau yang udah punya di harga bawah, saya sarankan bisa hold aja. Bagi yang belum punya, wait and see, nunggu breakout dulu ya, saya sarankan. Tapi kalau mau main akumulasi ya, selama harganya masih sideways tertahan di atas 100 sini 128 ya, maka masih oke. Akumulasi aja, akumulasi beli, konfirmasinya ketika breakout tinggalin diam aja, nanti tunggu naik gitu. Seperti itu. Ini untuk saham BKSL. Tapi kalau harga sahamnya turun di bawah sini ya, mau nggak mau harus cut loss gitu ya. Kita pakai indikator yang lain, coba dari MACD yang pertama. Nah, MACD-nya di sini OTW Golden Cross ya. Jadi mungkin ketika Golden Cross itu sudah breakout, jadi bisa dipantau aja, masukin watchlist dulu. Terus yang kedua pakai RSI coba. Nah, dari RSI juga ketahan nih 39, nggak sampai oversold banget. Dan ini nanti kalau sudah di atas level 50, maka momentumnya sudah mulai kuat gitu. Jadi bisa wait and see aja kalau saya pribadi tuh ya, tunggu breakout. Yang kedua langsung aja di saham HMSP.
Oke, kalau BKSL tadi sentimennya cukup bagus, HMSP juga sama ya. Saham perrokokan HMSP, GGRM, ITIJ, kemudian WIM ya, WIIM ya, itu potensinya cukup bagus karena Pak Purbaya selaku Menteri Keuangan, beliau memastikan kalau tahun ini nggak ada kenaikan tarif cukai rokok. Ya, ini sebuah momentum yang bagus karena apa? Biasanya di tahun-tahun sebelumnya ya, harga saham rokok itu turun karena memang secara kinerja keuangan mereka tertekan ya, laba bersihnya tertekan karena cukainya terlalu tinggi gitu, alhasil membebani beban operasional. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa aja pendapatannya turun ya, saham-saham yang merek rokoknya bermerek. Karena apa? Karena mereka kalah dengan saham yang harganya lebih murah, yang secara mereknya itu belum terlalu terkenal. Oke, kita langsung bahas secara teknikal aja. Bagi yang udah punya saham AMSP hampir sama kayak BKSL tadi ya, kalau misal mau sabar menunggu, average 900 itu bisa kejemput lagi, tapi mungkin dalam jangka waktu yang lama ya, nunggu kuartal pertama rilis dulu bisa jadi ya. Karena apa? Secara teknikal ini udah uptrend, ketahan di MA 100 nya nih, 720 ya, ketahan. Jadi selama harga sahamnya tertahan di 720, maka masih pertimbangkan untuk hold ya. Selain itu di sini masih membentuk lower high. Begitu di sini harga sahamnya naik uptrend, ini membentuk high 1, low 1, high 2, low 2. Nih, low 2-nya masih lebih tinggi daripada low 1. Maka masih dibilang sahamnya uptrend dari periode bulan Juli lalu. Gitu ya. Ini hampir sama dengan BKSL ya. Untuk critical levelnya, level kritisnya 750. Kalau berhasil breakout maka ada potensi naik ke 800 gitu ya. Kalau misal turun juga sama. Untuk batasi resikonya sini, misal naik sini nih, batasi resiko 5% ke 715, naiknya bisa ke sini ya, 5/5 berarti 1/1 harus itu rewardnya. Atau kalau mau membentuk new high ya, atau high sebelumnya di sini, nah berarti ada potensial upside 19% gitu. Karena di sini ketika turun harga sahamnya itu, ketika turun volumenya juga ikut turun. Dan di sini ya, cara RSI nah udah menyentuh level 30-nya, udah oversold, tinggal tunggu naik lagi ya. Ketika breakout biasanya momentumnya udah di atas level 50. Ini untuk HMSP. Jadi wait and see bagi yang belum punya. Kalau tipikalnya mau akumulasi selama sideways di sini, itu bisa juga ya. Nanti ketika breakout akumulasinya selesai, tinggal tunggu markupnya aja naik. Tapi begitu akumulasi kalian sudah mengakumulasi lama nih, tiba-tiba harga sahamnya turun ya di bawah 715, maka mau nggak mau harus cut loss ya. Jadi semua punya plus minusnya. Kalau mau akumulasi itu kelebihannya kita bisa masuk dengan uang yang lebih banyak ya selama periode sideways di sini. Tapi kalau mau nunggu breakout berarti langsung HK. Ketika breakout closing di atas 750 langsung HK. There gitu. Ya tergantung kita mau ambil metode yang mana. Oke, untuk Bang Arifin udah selesai ya 2 saham. Lanjut Bang Cinta Desa dari Dewa sama Lorena Dewa. Oke, Dewa saham grup Bakri ya, saham Bakri Group yang saya sukai sekarang itu memang Dewa sama saham Bumi ya, yang belum naik terlalu tinggi. Kalau yang lain udah ketinggian. Ini untuk tahun 2026 saya rasa saham Dewa story-nya masih cukup panjang. Kalau mau masuk sekarang memang kesannya agak tergesa-gesa. Jadi tunggu dulu ya, ini berhasil breakout dari bullish penan ya. Kalau misal koreksi closing ya, koreksi turun itu potensi ke 640. Atau kalau turun ke sini 615 itu opportunity. Jadi selama nggak masuk ke ini pattern yang ini lagi, maka masih strong uptrend untuk jangka pendeknya. Ya, jadi kalau yang udah punya di harga atas 750 kemudian mau cut loss eman-eman gitu ya, sayang sama uangnya, saya rasa nunggu agak sabar 1 bulan atau 2 bulan, ini masih bisa naik lagi gitu. Tapi kalau misal mau dipindahkan, lihat saham lain yang potensinya lebih gede, maka bisa cut loss dulu karena ini masih punya potensi untuk turun ya sementara waktu. Nah di sini juga sama tipikalnya, kalau udah breakout naik sideways atau dibikin turun. Nah memang sekali turun ngeri ya, 4%, ini 10%, ini 4% dan seterusnya.
Itu memang resiko di saham-saham yang lagi trending, sekali naik tinggi sekali turun juga ngeri gitu. Kalau kita lihat dari volume bersihnya ya, di sini saya selalu lihat. Nah oke nih, ini buyernya masih dominan gitu. Jadi meskipun candlenya warna merah, closing yang minus, buyernya masih dominan. Artinya mungkin ya kalau koreksi wajar aja, itu bisa koreksi ke 640 atau bisa turun lagi ke 615. Selama masih di atas pattern ini ya, maka uptrendnya masih terjaga dan masih ada potensial upside ke sini 815 berdasarkan pattern bullish pennant gitu. Jadi kalau yang punya average atas dan nggak mau cut loss dulu ya, bisa wait and see. Saya rasa masih punya potensi ke sini 810 sampai 815. Jadi kalau misal mau tunggu sampai area sini ya, itu ada potensial upside sebesar 10%. Tapi kalau harga sahamnya turun di bawah 615 mungkin bisa cut loss dulu karena naiknya bisa lebih lama lagi. Untuk secara tahunan 2026 mungkin bisa lebih dari 800 atau mungkin OTW ke 1000 oke-oke aja untuk Dewa gitu. Lanjut terakhir ada saham Lorena LRNA. Ini sahamnya transportasi dan logistik, tapi logistiknya itu bukan logistik di perkapalan ya, logistiknya itu darat. Kalau kita lihat secara sekilas profil perusahaannya itu adalah sektornya bus ya, pariwisata, dan sahamnya sampai sekarang itu masih rugi kalau nggak salah ya. Sambil kita nunggu, oh udah langsung nih, masih rugi dan nggak liquid ya. Jadi saya kurang senang saham-saham yang seperti ini. Nah tiba-tiba ada volume nih, volume 1, 2, 3 dan seterusnya. Meskipun ada volume kenaikan, tapi volumenya masih 5 juta. 5 juta lot itu saya rasa 5 juta masih kurang ya. Karena kalau saham-saham yang trending itu biasanya yang liquid itu kayak Dewa contoh nih. Dewa sampai 1 miliar kalau nggak salah, 1 miliar tuh ya, 1 miliar terlalu tinggi Dewa. Mungkin tadi deh HMSP lebih liquid daripada LRNA tuh. HMSP 96 miliar, 96 juta volumenya, masih lebih liquid HMSP daripada LRNA. Ini hati-hati aja LRNA ya. Nah kalau kita lihat secara kuartalan itu rugi nih. 2024 kuartal ketiga ya, kuartal keempatnya untung tapi rugi terus. Kalau kita lihat dari tahunan, dari tahun 2020 rugi terus, rugi, ini juga rugi, ini rugi. Nah hati-hati di saham-saham seperti ini. Kalau misal ternyata mau right issue ya, karena harga sahamnya tiba-tiba naik, belum ada info apa-apa, juga hati-hati. Kayaknya right issue juga buat apa gitu ya, model buat apa, karena secara sektoralnya belum terlalu menarik, belum ada momentum gitu. Mungkin kalau ada corporate action itu akuisisi aja, cuma belum ada beritanya. Nah kalau kita lihat harga sahamnya sekarang gimana, kalau yang belum punya ya sekarang itu ketahan di area supportnya di harga 300. Saya mau pakai indikator triple MA. Nah di sini ya ketahan di MA5. Kalau kita perhatikan selama harga sahamnya tiba-tiba breakout naik, itu nggak pernah closing di bawah MA5 nih ya, di atas tuh closingnya ya, bukan ekornya. Kalau ekornya di sini pernah di bawah MA5 1, 2, 3. Nah termasuk yang terakhir di bawah MA5, tapi closingnya nggak pernah di bawah MA5. Jadi selama harga sahamnya masih di atas MA5 maka masih uptrend. Tapi hati-hati, kalau harga sahamnya closing di bawah MA5 ya, maka potensi penurunan berikutnya ada di 250. Kalau tipikal mau beli sekarang ya, itu misal mau beli di harga sekarang 304 deh ya, itu spekulatif buy aja, bisa batasi resiko sini nih 6% atau berapa persen, 3% aja ya, 5 deh tuh. Kalau closing di bawah 286 cut loss aja ya. Targetnya kemana? Targetnya ke high yang sebelumnya di sini dulu 346. Secara potensial upside masih cukup menarik ya. Kalau mau masuk ke sini juga mungkin bisa-bisa aja, mungkin ya, karena sekali digoreng ini arah nih, ini arah, ini arah, ini hampir arah tapi nggak jadi. Nanti hati-hati ya saham yang seperti ini. Saya biasanya nggak masuk saham yang kayak gini nih karena nggak liquid. Nah di sini juga potensinya turun kalau momentum
RSI-nya itu sudah di bawah sini ya, ini kejaga nih di bawah 60, maka bisa turun ke bawah gitu. Jadi hati-hati aja ya buat saham LRNA, kalau mau masuk juga harus diawasi ketat. Oke, mungkin itu aja Bang Desa Cinta ya sama Bang Syarif tadi kalau nggak salah yang sudah request. Terima kasih sahabat cuan yang lain, kalau mau request juga dipersilakan, tulis aja di kolom komen ya. Saya usahakan setiap hari akan ada updatean saham-saham terbaru. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.